saya Agus Setiawan, kelas 2D3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan 12, yaitu tentang view, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UJA. Tujuan pembelajaran dari view yaitu yang pertama memahami definisi view, yang kedua dapat membuat view, yang ketiga dapat memanggil data melalui view, yang keempat merubah definisi view, yang kelima insert, update, dan delete data melalui view, dan yang terakhir menghapus atau drop view. Teori dan percobaan. Definisi view. View adalah salah satu objek database yang secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Kegunaan dari view adalah yang pertama membatasi akses database, yang kedua membuat query kompleks secara mudah, yang ketiga mengizinkan independensi data, yang keempat untuk menampilkan view atau pandangan data yang berbeda dari data yang sama. Ada dua tipe view, yaitu simple view dan complex view. Berikut ini perbandingan antara simple view dan complex view, di mana pada tabel tersebut kita dapat melihat kolom fitur view, jumlah tabel simple view nya 1, kemudian complex view nya 1 atau lebih, kemudian berisi fungsi. Pada simple view tidak, pada complex view iya. Berisi grup data, pada simple view tidak, complex view ya. HTML melalui view, pada simple view ya, complex view berisi tidak selalu. Membuat view. View dapat dibuat dengan perintah create view subquery, dapat dicantumkan dalam create view, tapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi close otherwise. Percobaan 1. Buat view EMP view 10 yang berisi detail dari pegawai yang bekerja pada departemen 10. SQL dapat kita ketikkan create view view 10 select no ename job from EMP, kemudian yang terakhir whether no sama dengan 10. Untuk menampilkan struktur dari view diberikan perintah descript nama view. SQL dituliskan descript EMP view 10, yaitu dimana tabel tersebut berisikan kolom nama, berisi no, name, dan job, kemudian kolom null berisikan apakah nilainya not null atau null, kemudian kolom tipe berisi number dan varchar. Pada view juga dapat dibuat kolom alias. Cobaan 2. Buat view cell view 30 yang berisi nomor, nama pegawai, nama dan gaji pegawai yang bekerja di departemen 30, beri nama kolom baru yaitu employee, number, name, dan salary. SQL dituliskan create view cell view 30 as select no employee, number, name, sal salary from EMP, dan yang terakhir whether no sama dengan 30. Memanggil data dari view. Untuk memanggil data dari view digunakan perintah yang sama seperti memanggil data dari tabel. Percobaan 3. Tampilkan semua data yang ada pada view cell view 30. SQL dituliskan select bintang from cell view 30, dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom employee number yang berisikan number daripada name, kemudian name yaitu berisikan nama-nama cell view nya tadi, kemudian salary berisikan salary pada name. Modifikasi view. Untuk modifikasi view digunakan clause create or replace view. Percobaan 4. Modifikasi judul kolom dari MP view 10 atau percobaan 2 menjadi seperti berikut. SQL dituliskan create a replace view view 10 dalam kurung employee number, employee name, job title, kemudian select no name job, kemudian from EMP, dan yang terakhir whether no sama dengan 10. SQL dituliskan select bintang from view 10, yaitu kita dapat melihat
Tabel tersebut berisikan kolom employee number yang berisi 7.839, 7.782, 7.934. Kemudian pada kolom employee name berisikan name Clark Miller, dan job title berisikan dimana King sebagai presiden, Clark sebagai manager, dan Miller sebagai clerk. Membuat complex view. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan complex view yang berisi fungsi group untuk menampilkan nilai yang berasal dari dua tabel. Percobaan 4. Buat complex view tab sum view yang berisi nama departemen, minimum gaji, maksimum gaji, rata-rata dari seluruh pegawai pada tiap-tiap departemen. SQL dituliskan create view departemen sum view dalam kurung name, minsal, maksal, averexal, kemudian a select di name, min dalam kurung e.sal, max dalam kurung e.sal, average dalam kurung sal, from empa tab t, where e.depno sama dengan t.depno, group by t.name. Kemudian select bintang from that view, that sum view, yaitu kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom name, accounting, research, sales, minsal 1.300, 800, 950, maksal 5.000, 3.000, 2.850, dan rata-rata gaji pada accounting yaitu 2016,666667, kemudian riset 2175, sales 1566,666667. Aturan untuk membentuk operasi DPML pada view. Berikut ini aturan untuk membentuk operasi DPML pada view. Yang pertama, operasi DPML dapat dibentuk pada sampel view. Yang kedua, baris data pada view tidak dapat dihapus jika berisi fungsi group, klausa group by, kemudian word distinct. Data pada view tidak bisa dimodifikasi jika berisi tiga kondisi yang sudah disebutkan di atas. Kolom yang didefinisikan oleh suatu ekspresi. Kolom runom. Pada view tidak bisa ditambahkan data jika view berisi 5 kondisi yang sudah disebutkan di atas. Terdapat kolom not null pada base table atau tabel asal di mana view dibuat yang tidak dipilih oleh view menggunakan klausa with checkpoint. Jika klausa with checkpoint digunakan, maka tidak diperbolehkan terjadi perubahan data pada kolom yang berisi relasi ke tabel yang lain. Misal pada view EMV view 20 kolom depno punya relasi ke kolom depno pada tabel departemen, maka perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak diperbolehkan. Percobaan 5. Buat view EMP view 20 yang berisi semua data pegawai pada tabel. EMP yang bekerja di departemen 20 berisi klausa with check option. SQL dituliskan create or replace view EMP view 20 a select bintang from EMP where type sama dengan 20 with check option construct EMP view 20 jika perubahannya dilakukan pada view EMP view 20 untuk kolom depno akan menimbulkan pesan kesalahan. SQL dituliskan update EMP view 20 set depno sama dengan 10 where emno sama dengan 7.788. Mengabaikan atau tidak memperbolehkan dilakukan operasi DML. Klausa read only digunakan jika kita ingin mengabaikan atau tidak mengizinkan semua operasi DML yang dilakukan pada data. Percobaan 6. Buat view EMP view 10 yang berisi data nomor, nama, dan pekerjaan pegawai untuk pegawai yang bekerja di departemen 10. Gunakan klausa read only untuk mengabaikan operasi DML pada view. SQL dituliskan create or replace view sama dengan 10 a select emno a name job from EMP where type sama dengan 10
with read only. Setelah dibuat view EMP view 10 tersebut, sembarang operasi DML yang dilakukan pada view akan menimbulkan pesan kesalahan seperti pada contoh berikut. Daskel dituliskan delete from EMP view where if no sama dengan 77 82 delete from EMP view. Menghapus view. View dapat dihapus dengan menggunakan perintah view nama view. Percobaan 7, hapus view EMP view 10. Daskel dituliskan drop view EMP view 10. Latihan soal nomor 1. Buat view EMP view yang berisi nomor pegawai, nama pegawai, nama departemen yang berasal dari tabel pegawai. Ubah judul kolom nama pegawai menjadi pegawai. TSQL dapat kita ketikkan yaitu pada SQL dapat kita ketikkan yaitu con assist DBA untuk mengkoneksikan SQL, kemudian grant DBA to Scott, kemudian con Scott trigger yaitu untuk membuat view ke tabel Scott. Kemudian setelah itu ketikkan create view EMP view dalam kurung if no pegawai type no as select if no in name type no from EMP, maka akan membuat view ke tabel Scott dengan nama EMP view. Nomor 2, tampilkan view EMP view, yaitu kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom if no, di mana berisi nomor-nomor dari pegawai, kemudian pegawai berisi nama-nama pegawai, kemudian type no berisi departemen nomor dari pegawai. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu kita dapat ketikkan SQL dengan select if no in name type no,
kemudian from EMP, kita dapat melihat pada tabel tersebut berisikan IPNO yang berisi tentang nomor-nomor dari pegawai, kemudian ename berisi nama-nama pegawai, kemudian DIPNO berisi nomor departemen dari pegawai. Nomor 3, tampilkan nama view dan teksnya dari data dictionary user view. Pada contohnya dituliskan pada SQL yaitu select view name text from user view, maka akan tampil tabel yaitu berisi kolom view name berisikan EMP view, kemudian kolom teks berisi select IPNO ename pegawai, DIPNO from EMP. Di SQL kita dapat ketikan yaitu SQL dapat kita ketikan dengan select view name kemudian text from user view. Kita dapat melihat berisikan view name text, kemudian EMP view select IPNO ename DIPNO from EMP. Nomor 4, buat view dengan nama dep20 dengan berisi nomor, nama, dan gaji dari pegawai yang bekerja di departemen 20. Beri judul kolom employee ID, employee, dan departemen ID. Jangan perbolehkan pegawai untuk mendaftar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain melalui view. Di SQL kita dapat ketikan yaitu SQL dapat kita ketikkan yaitu create view dep20 dalam kurung employee ID, employee, kemudian departemen ID as select IPNO ename DIPNO from EMP with read only. Nomor 5, tampilkan struktur dari view dep20 yaitu kita dapat melihat tabel tersebut di mana kolom yang pertama berisikan name, terdapat employee ID, employee, departemen ID, kemudian kolom yang kedua null yaitu apakah nilainya null atau tidak, kemudian kolom tipe yaitu berisi tentang number dan varchar. Pada SQL dapat kita ketikkan descript dep20 yaitu kita dapat melihat pada tabel tersebut berisikan kolom name,
yang di dalamnya employee ID, employee departemen ID, kemudian nul yaitu apakah nilainya berisi nul atau tidak, kemudian kolom type berisi number sama voucher. Nomor 6, buat view salary view yang berisi nama pegawai, nama departemen, gaji, dan grade. Dari gaji untuk semua pegawai, beri judul pegawai, departemen, gaji, grade, tampilkan data pada salary view. Kita dapat melihat pada tabel tersebut berisi kolom e-name yaitu nama-nama e-name, nama-nama dari pegawai departemen, kemudian di name yaitu berisi tentang pekerjaan pegawai atau job pegawai, kemudian salary berisi tentang salary dari pegawai, kemudian grade pada SQL kita dapat ketikan yaitu grade view salary view dalam kurung pegawai departemen, gaji, grade, kemudian as select ename di name sal grade from emp sal grade dep, kemudian yang nomor 3 yaitu where dalam kurung emp.sal between sal grade losal and sal grade hisal, kemudian yang keempat nemp.depno sama dengan dep.depno. Kemudian untuk melihat tabel kita dapat ketikkan select bintang from salary view. Kita dapat melihat pada tabel tersebut yaitu berisikan kolom pegawai berisikan nama-nama Smith atau pegawai, kemudian pada kolom departemen kita dapat melihat
pekerjaan dari pegawai, kemudian gaji yaitu berisikan gaji dari pegawai, kemudian kolom grade yaitu grade dari pegawai.